Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita semua pasti sudah memahami bahwa sholat yang kita kerjakan itu ada yang sifatnya wajib untuk dikerjakan dan ada yang sifatnya sunnah atau tidak wajib dikerjakan. Setiap muslim mendirikan sholat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta untuk mengharapkan turunnya rahmat Allah dan mengharapkan pahalanya. Sehingga dalam menunaikan sholat tidak boleh bercampur dengan segala sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika sholat, karena ternyata ada sholat yang hanya melahirkan dosa dan celaka di akhirat bagi pelakunya. Hal itu karena ia melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam sholat yang memang merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5, yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya maka tidak akan mendapatkan pahala, namun malah keburukan, bahkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya sebagai muslim, maka kita harus mengetahui hal-hal apa sajakah yang bisa membuat kita lalai dalam sholat. Hal-hal apa sajakah yang dimakruhkan dalam sholat atau bahkan dilarang saat dikerjakan dalam sholat, supaya sholat kita menjadi sesuai dengan rukunnya dan insya Allah diterima ibadah kita secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikut ini hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Yang pertama, bermain-main dengan pakaian atau anggota badan tanpa keperluan. Dari Mu'aqib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mengusap debu ketika sujud, jika engkau melakukannya maka cukup sekali saja. Hadis muttafaq alaih, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Lalu makruh yang kedua adalah berkacak pinggang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dilarang sholat sambil berkacak pinggang. Hadis muttafaq alaih, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Lalu makruh yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang
berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat, atau mata mereka akan tersambar. Hadis sahih Muslim dan An-Nasai. Lalu makruh yang keempat, menoleh tanpa keperluan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam sholat. Lalu beliau bersabda, ia merupakan sebuah curian yang dilakukan syaitan terhadap sholat seorang hamba. Sahih Al-Bukhari. Yang kelima, memandang pada sesuatu yang memalingkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat dengan mengenakan pakaian yang ada tandanya. Kemudian beliau bersabda, tanda pada pakaian ini telah menyibukkanku. Bawalah ia ke Abu Jam dan bawakan aku anbijanyah, yaitu pakaian tebal dari wol yang tidak ada tandanya. Hadis Ibnu Majah dan Al-Bukhari. Lalu makruh yang keenam adalah sadel dan menutup mulut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadel dan menutup mulut ketika sholat. Sanadnya hasan dari Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kemudian Syamsul Haq dalam kitabnya Aunul Ma'bud Al-Khatabi berkata, apa yang dimaksud dengan sadel? As-sadel adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Abu Ubaidah berkata tentang makna as-sadel, yaitu menjulurkan pakaian tanpa menyatukan kedua sisinya ke depan. Jika disatukan ke depan, maka tidak dinamakan sadel. Maknanya adalah berkemul dengan pakaiannya dan memasukkan kedua tangan dari dalam, lalu rukuk dan sujud dalam keadaan seperti itu. Ini berlaku pada gamis dan jenis pakaian yang lain. Ada pula yang mengatakan meletakkan bagian tengah sarung di atas kepala dan menjulurkan kedua tepiannya ke kanan dan ke kiri tanpa meletakkannya di atas kedua bahu. Al-Jauhari berkata, sadala saubahu yasdulhu sadlan, dengan domah, artinya arkhohu atau menjulurkan. Tidak masalah mengartikan hadis pada semua arti ini, karena sadel mengandung banyak arti. Membawa kalimat yang mengandung banyak arti pada semua maknanya adalah mazhab yang kuat. Lalu yang ketujuh, menguap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap dalam sholat adalah dari setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Sahih At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Makruh yang kedelapan, meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di hadapannya, maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya. Dan jika terlanjur keluar, maka hendaklah ia tumpahkan ke pakaiannya. Beliau kemudian melipat bajunya satu sama lain. Sahih Muslim dan Abu Dawud. Makruh yang kesembilan, menyilangkan jari jemari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian wudu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, maka ia berada dalam sebuah sholat hingga pulang, janganlah ia melakukan seperti ini. Beliau menyilangkan jari jemarinya. Sahih Al-Jami'us Shaghir dan Sahih Ibnu Khuzaimah.
Makruh yang ke-10, menggulung rambut dan pakaian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud dan tidak menggulung rambut maupun pakaian. Makruh yang ke-11, mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka janganlah turun sebagaimana unta menderum. Hendaklah ia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Yang ke-12, membentangkan kedua tangan menempel dengan lantai ketika sujud. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bersikaplah pertengahan ketika sujud dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan tangannya sebagaimana anjing. Hadis muttafaq alaih, Sahih Al-Bukhari. Makruh yang ke-13, sholat ketika hidangan sudah disajikan atau menahan buang air besar dan kecil. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna sholat ketika hidangan sudah disajikan dan tidak sempurna pula sholat orang yang menahan buang air besar atau kecil. Sahih Muslim dan Abu Daud. Lalu makruh yang ke-14, mendahului imam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidakkah salah seorang di antara kalian takut Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai bila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Muttafaq alaih. Lantas hal-hal apa sajakah yang diperbolehkan dalam sholat? Yang pertama, berjalan untuk keperluan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat di dalam rumah, sedangkan pintunya tertutup. Lalu aku datang dan minta dibukakan. Kemudian beliau berjalan dan membukakan pintu untukku. Setelah itu beliau kembali ke tempat sholatnya. Aisyah menyifatkan bahwa pintu tersebut berada di arah kiblat. Sanad hadis ini hasan dari Sunan An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Lantas yang diperbolehkan yang kedua adalah menggendong anak kecil. Dari Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah, putri Zainab binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Abu Al-Ash bin Ar-Rabi. Jika beliau berdiri, beliau menggendongnya, namun jika sujud, beliau meletakkannya. Muttafaq alaih. Lalu yang ketiga, membunuh al-aswadain, yaitu kalajengking dan ular. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh agar membunuh 2 binatang hitam dalam sholat, yaitu kalajengking dan ular. Sahih dari Ibnu Huzaimah. Yang keempat, menoleh dan memberi isyarat untuk keperluan. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menderita sakit. Lalu kami sholat di belakang beliau yang sholat dalam keadaan duduk. Kemudian beliau menoleh dan melihat kami berdiri. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada kami untuk duduk. Lalu kami pun duduk. Sahih Sunan An-Nasa'i dan Muslim. Yang kelima, meludah di baju atau mengeluarkan sapu tangan dari saku. Hadis mengenai hal ini telah disebutkan dalam hadis Jabir tentang larangan meludah ke arah kiblat. Lalu yang keenam, memberi isyarat untuk menjawab salam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menuju Kuba untuk sholat di sana. Tak lama kemudian datanglah orang-orang Ansor dan mengucapkan salam kepada beliau yang sedang sholat.
Lalu aku berkata pada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah menjawab salam ketika mereka memberi salam kepada beliau, padahal beliau sedang sholat? Ia berkata, beliau memberi isyarat seperti ini. Dia membuka telapak tangannya. Ja'far bin Aun, sang perawi hadis pun membuka telapak tangannya. Ia jadikan bagian dalamnya menghadap ke bawah dan bagian luarnya ke atas. Hasan Sahih dari Sunan Abu Daud. Yang ketujuh, mengucapkan tasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita jika terjadi sesuatu dalam sholat. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, kenapa jika terjadi sesuatu dalam sholat kalian bertepuk tangan? Sesungguhnya bertepuk tangan adalah untuk wanita. Barang siapa menemui kejadian dalam sholatnya, hendaklah ia mengucapkan subhanallah, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mendengarnya ketika ia mengucap subhanallah, melainkan ia telah berpaling. Muttafaq alaih. Yang kedelapan, mengingatkan imam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu sholat lalu membaca surat dan bacaannya tercampur atau keliru. Ketika selesai beliau berkata pada Ubay, apakah engkau sholat bersama kami? Ia berkata, ya. Beliau berkata, lalu apakah yang menghalangimu untuk membenarkan bacaanku tadi? Sahih Sunan Abu Daud. Yang kesembilan, mencolek kaki orang yang sedang tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku menyelonjorkan kakiku pada kiblat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Jika sujud, beliau mencolekku dan aku pun mengangkatnya. Jika beliau berdiri, aku menyelonjorkannya lagi. Muttafaq alaih. Yang kesepuluh, menahan orang yang ingin lewat di depannya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap ke sesuatu yang menjadi pembatas baginya dari manusia, kemudian seseorang hendak lewat di depannya, maka doronglah pada lehernya. Jika dia menolak, maka perangilah, lawanlah ia, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Sahih Muslim. Lalu yang ke-11, menangis. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak ada seorang penunggang kuda pun di antara kami pada hari perang Badar selain Al-Miqdad. Aku tidak melihat seorang pun di antara kami melainkan sedang tidur malam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat sambil menangis di bawah sebuah pohon hingga subuh. Sahih dari Ibnu Khuzaimah. Kemudian kita akan membahas hal-hal yang harus kita pahami sebagai muslim, karena hal-hal ini adalah yang bisa membatalkan sholat kita, bahkan tanpa kita sadari. Yang pertama, yakin adanya hadas. Dari Abbad bin Tamim radhiyallahu anhu, dari pamannya, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah tentang sesuatu hadas yang seolah-olah terjadi dalam sholatnya. Lalu beliau bersabda, janganlah ia membubarkan atau membatalkan sholatnya, atau berpaling hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Muttafaq alaih. Lalu yang kedua, meninggalkan salah satu rukun atau syarat dengan sengaja atau tanpa alasan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk sholatnya, kembali dan sholatlah, karena engkau belum sholat. Muttafaq alaih. Juga perintah beliau terhadap orang yang pada punggung telapak kakinya terdapat sedikit bagian yang tidak terkena air wudhu, supaya mengulang wudhu dan sholatnya. Yang dilarang yang ketiga adalah makan dan minum dengan sengaja. Ibnul Munzir rahimahullah berkata, para ahlul ilmi sepakat bahwa orang yang makan atau minum dengan sengaja ketika sholat wajib, maka dia wajib mengulang sholatnya.
Begitu pula pada sholat sunnah menurut jumhur ulama, karena apa yang membatalkan sholat wajib juga membatalkan sholat sunnah. Yang keempat, berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan sholat. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, dulu kami berbicara dalam sholat. Seseorang di antara kami bercakap-cakap dengan kawan di sebelahnya yang sedang sholat, hingga turunlah ayat, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Kami pun diperintah diam dan dilarang berbicara. Hadis muttafaq alaih. Yang kelima, tertawa. Ibnul Munzir rahimahullah menukil ijma' bahwa tertawa membatalkan sholat. Lalu yang keenam, lewatnya perempuan balik, keledai, atau anjing hitam di antara orang yang sholat dan tempat sujudnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian sholat, maka dia terbatasi jika di hadapannya terdapat pembatas seukuran pelana hewan tunggangan. Jika di hadapannya tidak terdapat pembatas seukuran pelana hewan tunggangan, maka sholatnya terputus oleh keledai, wanita, dan anjing hitam. Semoga dengan mengetahui hal ini, untuk saya pribadi pada khususnya, dan sahabat-sahabat Oberpedia pada umumnya, bisa memahami dan setahap demi setahap mulai memperbaiki sholatnya dengan meninggalkan hal-hal yang makruh dan juga yang bisa membatalkan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.